Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas tentang akar suatu bilangan. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing supaya pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan membahas tugas yang lalu. Untuk yang A, 155 kali 10 pangkat 6 ini belum menjadi bentuk baku. Karena bentuk baku itu seperti ini, A kali 10 pangkat N. Syaratnya A harus bilangan lebih dari 1 kurang dari 10. Jadi ini kita jadikan bilangan lebih dari 1 kurang dari 10. Berarti komahnya di sini kan, 1,55. Dikalikan berapa supaya menjadi 155? 1,55 dikalikan 100. Ini menjadi 155. Jadi nilainya masih tetap sama, hanya bentuknya yang berbeda. Terus 100 ini sama artinya 10 pangkat 2. Berarti 1,55 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 6. 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 6. Basisnya sama, maka untuk perkalian pangkatnya dijumlahkan seperti yang lalu. Tentunya kalian sudah bisa kan? Berarti ini 10 pangkat 2 ditambah 6 adalah pangkat 8. Berarti 1,55 kali 10 pangkat 8. Nah, inilah anak yang dinamakan bentuk baku. Kalau sudah ditulis seperti ini, jangan dikalikan kembali. Kalau kamu kalikan seperti tugas kalian yang kalian setor kemarin, ada yang ini dikalikan kembali. Kalau dikalikan kembali bukan bentuk baku namanya. Jadi sekali lagi yang dinamakan bentuk baku itu ini sebagai A-nya harus lebih dari 1 kurang dari 10. Kemudian ini 10 pangkat N. N adalah bilangan bulat. Kita lanjutkan yang B. Untuk yang B 46,78 kali 10 pangkat negatif 3. Supaya 46,78 ini kurang dari 10, maka komahnya diletakkan di sini di belakang 4. 4,678 seperti ini. 4,678 dikalikan berapa supaya menjadi 46,78? Dikalikan 10 kan? Kalau dikalikan 10 di sini komahnya geser ke kanan menjadi 46,78. 10 pangkat 1 pangkat, kalau tidak ditulis pangkatnya berarti pangkat 1 kali 10 pangkat negatif 3. Basisnya sama, maka pangkatnya dijumlahkan. 1 ditambah negatif 3 adalah negatif 2. Berarti ini menjadi 4,678 kali 10 pangkat negatif 2. Nah, inilah bentuk bakunya. Lanjut. Untuk yang C 2.300.000 dijadikan bentuk baku supaya bilangan ini lebih dari 1 kurang dari 10, maka komahnya diletakkan di sini kan 2,3. 00-nya ini tidak ditulis karena di belakang 0 tidak ada angka lagi. Berarti 2,3 kali berapa supaya 2,3 menjadi 2.300.000? Dikalikan 1 juta kan? Coba kalau ini 2,3 dikalikan 1 juta. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kembali lagi ke sini. Jadi nilainya ini sama dengan nilainya di sini. 1 juta sama artinya dengan 10 pangkat 6. Berarti 2,3 kali 10 pangkat 6. Ini sudah menjadi
bentuk baku. Yang kemarin anak-anak sudah banyak yang benar untuk yang C. Untuk yang D 0,000695. Ini sama artinya dengan 6,95. Jadi ini diusahakan menjadi bilangan lebih dari 1 kurang dari 10. Berarti komanya di sini 6,95. Supaya 6,95 menjadi 0,000695, maka harus dibagi dengan berapa? Dilihat di sini, dari sini 1, 2, 3, 4, 5, berarti dibagi 100.000. 100.000 itu 10 pangkat 5. 6,95 dibagi 10 pangkat 5 sama artinya dikalikan 1/10 pangkat 5. Jadi pembagian dijadikan perkalian, sama artinya dikalikan 1/10 pangkat 5. 1/10 pangkat 5 itu sama dengan 10 pangkat negatif 5. Berarti bentuk bakunya 6,95 kali 10 pangkat negatif 5. Paham ya anak-anak? Sekarang kita beralih pada bentuk akar. Akar pangkat N dari A. Pangkatnya akar ini dinamakan indeks. Sedangkan bilangan yang ada bilangan yang ada di dalam akar ini dinamakan radikan. Jadi radikan itu bilangan yang ada di dalam akar, di bawah akar, sedangkan indeks itu pangkatnya akar. Contoh, akar pangkat P dari A pangkat C. Ini membacanya akar pangkat P dari A pangkat C. Kalau dikeluarkan dari akar sama dengan A pangkat C dibagi P. Contoh, akar pangkat 3 dari 4 pangkat 6. Ini kita keluarkan dari akar, yaitu 4 pangkat 6 dibagi 3. Seperti ini tadi, sama dengan A pangkat C dibagi P. Berarti ini 4 pangkat 6 dibagi 3, yaitu 4 pangkat 2 atau 16. Nomor 2, akar pangkat C dari A kali B. Yang ada di dalam akar, di bawah akar itu A kali B. Pangkatnya akar adalah C atau indeksnya adalah C. Ini bisa kita tulis akar pangkat C dari A kali akar pangkat C dari B, seperti ini. Contoh, akar pangkat 3 dari 8 kali 27. Ini sama artinya akar pangkat 3 dari 8 kali akar pangkat 3 dari 27. Seperti ini. Sekarang kita keluarkan dari akar 8 ini, sama artinya 2 pangkat 3. Ya kan, 2 pangkat 3 itu 8. Kemudian 27 ini sama dengan berapa? 3 pangkat 3. Nah, sekarang bisa kita keluarkan dari akar. Berarti akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3. Kita gunakan sifat yang pertama ini tadi. Berarti 2 pangkat 3 dibagi pangkatnya akar. 3 bagi 3 adalah 1. Berarti ini hasilnya adalah 2. Terus ini, akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3. Berarti 3 pangkat 3 dibagi pangkatnya akar. 3 dibagi 3 adalah 1. Berarti 3 pangkat 1. Maka hasilnya di sini adalah 2 kali 3. Yaitu 6. Paham ya? Yang penting ini kalian kuasai. Nomor 1. Lanjut. Sifat yang ketiga, akar pangkat P dari A per B. A per B ini berada di bawah akar. Bisa kita tulis
akar pangkat P dari A dibagi akar pangkat P dari B. Seperti ini. Contoh, akar 25 per 4. Ini sama artinya akar pangkat 2. Akar kalau tidak diucapkan pangkatnya atau tidak ditulis pangkatnya berarti pangkat 2. Diingat-ingat, akar kalau tidak ditulis pangkatnya atau tidak diucapkan maka artinya pangkat 2. Berarti ini akar 25 per akar 4 seperti ini. Akar 25 ini sama artinya 5 kuadrat kan, pangkatnya dibagi pangkat akar berarti 5 pangkat 2 dibagi 2 berarti 5 pangkat 1 adalah 5. Ini artinya 2 pangkat 2 kan, pangkatnya dibagi pangkatnya akar, 2 bagi 2 1 berarti 2, maka hasil akhir adalah 5 per 2. Kita lanjutkan. Sifat yang keempat, ini akarnya tumpuk-tumpuk seperti ini. Kalau ada akar yang tumpuk seperti ini bisa dijadikan satu, yaitu pangkatnya dikalikan. Ini akar pangkat P, akar pangkat Hi, ini bisa dijadikan akar pangkat P kali Hi dari A, seperti ini. Kemudian kita gunakan sifat yang pertama tadi sama dengan A pangkat 1. Ini tidak ditulis pangkatnya berarti pangkat 1. A pangkat 1 dibagi P kali Hi. Sifat yang pertama. Sekarang perhatikan, akar tidak ditulis pangkatnya berarti pangkat 2. Ini pangkat 3, maka ini bisa ditulis akar pangkat 2 kali 3 yaitu 6. Akar pangkat 6 dari 64. Akar pangkat 6 dari 64. 64 ini kalau kita jadikan bilangan berpangkat sama dengan 2 pangkat 6. Bisa ya, menjadikan bilangan berpangkat basis 2 berarti 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 dibagi 6. 6 bagi 6 1 berarti 2 pangkat 1. Lihat ini, 2 pangkat 6. Bisa kan kalian menjadikan 2 pangkat 6 dibagi 2 bagi 2 sampai mendapatkan 1, 2-nya dihitung ada 6 berarti 2 pangkat 6. Sifat yang kelima, akar pangkat N dari A kemudian dalam kurung pangkat N. Ini sama artinya dengan A pangkat N dibagi N, atau supaya mudah diingat, kalau pangkat luar sama dengan pangkat akar maka tinggal isinya saja, yaitu tinggal A. Ini sama artinya 5 pangkat 3 dibagi 3, 3 bagi 3 adalah 1. Atau kalau pangkat luar dengan pangkatnya akar sama maka tinggal isinya yaitu 5. Paham ya, nanti dicatat. Perhatikan ini contoh 5 pangkat 6 per 2. Kalau kita jadikan bentuk akar berarti ini kan pangkatnya akar, sama dengan akar pangkat 3 dari 5 pangkat 6. Akar pangkat 3, ini pangkatnya akar, dari 5 pangkat 6. Atau 5 pangkat 6 dibagi 3 adalah 5 pangkat 2, 25. Perhatikan lagi ini, akar pangkat 3 dari 9 kali akar pangkat 3 dari 3. Bisa kita gabung seperti sifat yang tadi, yaitu akar pangkat 3 dari 9 kali 3. 9 kali 3 adalah 9 ini 3 kuadrat, kemudian ini 3 pangkat 1. 3 pangkat 2 dengan 3 pangkat 1 kalau dikalikan adalah 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 dikeluarkan dari akar, pangkatnya dibagi pangkat akar. Ini kalau digabung 3 pangkat 3 berarti 3 pangkat 3 dibagi 3 adalah 1, maka hasilnya adalah 3. Nomor 3, akar 50 per akar 2. Tidak ditulis pangkatnya berarti pangkat 2. Kalau ini kamu hitung sendiri-sendiri itu sulit. Berapa kuadrat sama dengan 50? Sulit kan?
berapa kuadrat sama dengan 2, ini juga sulit. Oleh karena itu kita gunakan sifat akar yang tadi. Ini bisa ditulis akar dari 50 per 2. 50 dibagi 2 adalah 25, maka akar 25 adalah 5. Ini seperti tadi, pangkat luar dengan pangkatnya akar sama, tinggal isinya ya 7. Nomor 5, 9 pangkat 3 per 2. Ini kalau disuruh mencari hasilnya sulit, maka kita jadikan bentuk akar. Berarti akar pangkat 2, ini pangkatnya akar, dari 9 pangkat 3. Akar pangkat 2 tidak usah ditulis pangkatnya. Ini akar pangkat 2 ini dari 9 pangkat 3. Terus ini kita jadikan basis 3. 9 ini sama dengan 3 pangkat 2 kan. 3 pangkat 2 dipangkatkan 3 berarti 3 pangkat 6. 3 pangkat 6 ini dikeluarkan dari akar, maka sama dengan 3 pangkat 6 dibagi pangkatnya akar. Tidak ditulis berarti pangkat 2, berarti 3 pangkat 6 dibagi 2 adalah 3 pangkat 3 atau 27. Ini 3 kan, berarti 3 pangkat 3 sama dengan 27. Paham ya anak-anak? Kita lanjut. Contoh, misalnya kalian disuruh mencari akar pangkat 3 dari 8.000. Kalau kalian belum tahu, kalian bisa menjadikan 8.000 ini menjadi faktorisasi prima. Maksudnya dibagi bilangan prima. Lihat ini. Bilangan prima yang pertama 2. Kalau tidak bisa dibagi 2, bagi 3. Tidak bisa dibagi 3, bilangan prima berikutnya adalah 5 dan seterusnya. Ini dibagi 2 bilangan prima ya, menjadi 4.000. Masih bisa dibagi 2, kita bagi 2 lagi, 2.000. Masih bisa dibagi 2, masih bisa dibagi 2. Ini juga masih bisa dibagi 2. Selama masih bisa dibagi 2, kita bagi 2 terus. Ini dibagi 2. 125 dibagi 2 tidak bisa, bagi 3 tidak bisa, berarti dibagi 5 sama dengan 25, dibagi 5 lagi sama dengan 5, dibagi 5 lagi sama dengan 1. Kalau sudah sama dengan 1, kita hitung ini 2-nya ada berapa? Ada 6 ya, 5-nya ada 3, berarti akar pangkat 3 dari 8.000 itu sama artinya dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 6 kali 5 pangkat 3 ini. Nah, sekarang kita gunakan sifat akar tadi. Kita keluarkan dari akar. Akar 2 pangkat 6, akar pangkat 3 dari 2 pangkat 6. Berarti ini 2. 6 dibagi 3 adalah 2. Berarti ini sama dengan 2 pangkat 2 ya. Kemudian 5 pangkat 3. 3 ini dibagi 3, 1. Berarti ini 5 pangkat 1 atau 5. Maka ini bisa keluar dari akar, yaitu 2 pangkat 2 ini adalah 5. Maka hasil akhir 20. Atau kalian bisa menggunakan seperti ini secara langsung kalau sudah tahu ya. Akar pangkat 3 dari 8.000 bisa kalian tulis seperti ini. 8.000 ditulis 8 kali 1.000. 8 adalah 2 pangkat 3, 1.000 adalah 10 pangkat 3. Ini kan? Berarti ini keluar dari akar 2 pangkat 3 bagi 3. Berarti 2 pangkat 1. Ini 10 pangkat 3 dibagi 3 adalah 10 pangkat 1. Maka ini adalah 2, ini 10. 2 kali 10 adalah hasil akhir 20. Sama kan seperti ini. Ya, untuk selanjutnya caranya terserah kalian. Cara apa saja hasilnya pasti sama. Kita lanjutkan.
Perhatikan ini akar 108. Berapa akar 108? Ini tidak ditulis pangkatnya. Seperti tadi kita jadikan faktorisasi prima. Perhatikan 108 dibagi 2 54, dibagi 2 lagi 27, bagi 3 dibagi 3 lagi sampai mendapatkan 1. Maka akar 108 itu sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Mengapa ini tidak ditulis 3 pangkat 3? Kalau pangkat 3 pangkatnya tidak bisa dibagi pangkat akar, berarti kita rubah bentuknya. 3 pangkat 3 tadi kita tulis 3 pangkat 2 kali 3. Nah, kalau seperti ini bisa dikeluarkan dari akar. Akar dari 2 pangkat 2, 2 dibagi 2, 1, berarti ini 2 hasilnya. Akar 3 pangkat 2, 2 dibagi 2, 1. Ini hasilnya 3 pangkat 1 adalah 3. Terus ini tidak bisa keluar dari akar, jangan dipaksa, tetap berbentuk akar 3. Berarti hasil akhir adalah 6 akar 3. Paham ya anak-anak? Begitu juga untuk akar 147 kalau difaktorisasi prima seperti ini. Ini tidak bisa keluar dari akar. Ini bisa keluar, berarti 7 pangkat 2 dibagi 2, 1, berarti 7 pangkat 1. Ini 7 keluar dari akar. Ini tidak bisa keluar dari akar, tetap jangan dipaksa. Akar 200, 2 kali 10 pangkat 2, ini bisa keluar dari akar, yaitu 10 pangkat 2 dibagi 2, 10 pangkat 1 adalah 10. Ini tidak bisa keluar dari akar, berarti masih tetap dalam bentuk akar. Berarti hasilnya adalah 10 akar 2. Berikutnya, akar 14.400 itu bisa ditulis seperti ini. 12 kuadrat kali 10 kuadrat. Akar 12 kuadrat sama dengan 12. Akar 10 kuadrat sama dengan 10, berarti 12 kali 10 adalah 120. Berikutnya lagi. Ini kita rubah bentuknya. Ini sama artinya 576 per 10.000. Lihat ini. Di belakang koma ada 4 angka, berarti nolnya ini ada 4. Berarti 576 per 10.000, nolnya ada 4. Kemudian 576 ini sama artinya 24 kuadrat. 10.000 sama dengan 10 pangkat 4. Ini bisa dikeluarkan dari akar. Berarti ini 24 pangkat 2 dibagi 2 adalah 1, 24 pangkat 1. Ini 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 dibagi 2, pangkatnya akar, berarti 10 pangkat 2 atau 100. 24 dibagi 100 adalah 0,24. Lanjut. Catatan. Yang bisa dijumlahkan atau dikurangi adalah pangkat akarnya atau indeksnya sama dan bilangan di dalam akar atau radikannya sama. Jadi baik pangkat maupun radikannya atau bilangan di dalam akar harus sama. Itu untuk syarat bisa dijumlahkan atau dikurangi. Contohnya seperti ini. Ini bisa dijumlahkan karena pangkat akarnya sama, kemudian bilangan di dalam akar ini sama. Berarti ini sama dengan 2 akar pangkat 3 dari 5. Perhatikan nomor 2 lagi. Pangkat akar sama. Bilangan di dalam akar sama. Berarti ini bisa dijumlahkan. Tinggal menjumlahkan ini 5 ditambah 4, 9. Berarti 9 akar pangkat 3 dari 7. Paham ya? Sekarang untuk perkalian. Perkalian syaratnya hanya pangkat akarnya sama. Jadi yang bisa dikalikan atau dibagi adalah pangkat akarnya atau indeksnya sama. Walaupun bilangan di dalamnya ini tidak sama. Ini masih bisa dikalikan. Akar pangkat 5 dari 3 kali akar pangkat 5 dari 6.
Berarti ini bisa kita tulis akar pangkat 5 dari 3 kali 6. Akar pangkat 5 dari 18. Nomor 4. Ini pangkat akarnya sama. Di dalam akarnya tidak sama. Bisa dikalikan. Jadi ini 7 kali 2, 14. Kemudian akar pangkat 5 dari 8 kali 3 adalah 24. Seperti ini. Lanjut. Sederhanakan bentuk akar berikut. Perhatikan untuk yang A ini bisa ditulis 324 per berapa ini? Dilihat dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dibagi 10 pangkat 8. Ini sama dengan 18 kuadrat. Berarti kalau ditarik akar sama dengan 18. Ini 10 pangkat 8. 8 dibagi 2 adalah 4. 10 pangkat 4. 18 dibagi 10 pangkat 4. Berarti mundur 4 langkah. Dari sini 1, 2, 3, 4. 0,00118. Untuk yang B, perhatikan ini ada penjumlahan, ada pengurangan. Tadi syaratnya pangkat akar harus sama, kemudian yang ada di dalam akar harus sama. Nah, di sini tidak sama, maka kita samakan terlebih dahulu. Seperti tadi, yang bisa dikeluarkan dari akar kita keluarkan. Ini 9 akar 2. Ini akar 72. 72 itu kan sama dengan 36 kali 2 kan? Akar 36 adalah 6. Berarti 6 akar 2. Kalau kita kembalikan lagi, 6 pangkat 2 36. 36 kali 2 adalah 72. Kembali lagi seperti ini. Kemudian akar 576, lakukan seperti tadi, difaktorisasi prima kemudian dikeluarkan dari akar, maka hasilnya 17 akar 2. Nah, ini pangkat akarnya sudah sama, bilangan di dalam akar sudah sama, maka bisa kita jumlahkan maupun kita kurangi. 9 ditambah 6 adalah 15. 15 dikurangi 17 adalah negatif 2. Berarti hasil akhir negatif 2 akar 2. Ini akar 2 sama semuanya. Untuk yang C, 7 akar 3 ditambah akar 48 dikurangi akar 768. Sama seperti untuk yang B, anak-anak. Ini 7 akar 3. Kemudian akar 48. Sama artinya dengan 16 kali 3 kan? Akar 16 adalah 4, berarti 4 akar 3. Seperti ini. Akar 768 sama dengan 16 kuadrat kali 3, berarti 16 akar 3. Ini pangkatnya sudah sama, kemudian bilangan di dalam akar ini sama, maka bisa jumlahkan maupun dikurangi. 7 ditambah 4, 11, dikurangi 16, yaitu negatif 5, maka hasil akhir negatif 5 akar 3. Oke, paham? Perhatikan ini 72, ini kan 36 kali 2, berarti dikeluarkan dari akar sama dengan 6, seperti ini tadi. Lanjut untuk yang D, 3 akar 8 kali 6 akar 5. Kalau di antara kurung tidak ada tandanya apa-apa, berarti perkalian. 3 akar 8 kali 6 akar 5. Pangkat akar sudah sama, maka bisa kita kalikan menjadi 3 kali 6, 18. Ini dikalikan ini, 8 kali 5 adalah 40. Nah, 40 ini masih bisa. 40 ini kan sama artinya dengan 4 kali 10 kan? 4 adalah 2 pangkat 2 kali 10. Ini bisa keluar dari akar, ini tidak bisa keluar dari akar. Ini dikeluarkan dari akar, 2 pangkat 2 dibagi 2. 2 bagi 2 adalah 1, berarti ini 2. 2 kali 18 sama dengan 36.
Ini biarkan dalam bentuk akar, jangan dipaksa kalau tidak bisa keluar dari. Ini 30. Inilah anak-anak untuk akar, nanti dipelajari kembali. Anak-anak, pengumuman pertemuan yang akan datang, ulangan materinya mulai perpangkatan dan akar suatu bilangan. Saya harap kalian belajar sungguh-sungguh dari video yang pertama sampai yang terakhir ini. Ya, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih anak-anak atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. He got here red and wrinkled, scared and crying, and she took him up and held him to her breast, and he sure was glad to get what Mama offered. Then he went to sleep and put his fears to rest.